Shalom saudara-saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan kita masuk ke Hakim-Hakim pasal 21. Saudara sekalian, saya tetap menganjurkan saudara membaca seluruh Hakim-Hakim pasal 21 supaya memahami cerita firman Tuhan ini dengan baik. Dan saya akan membacakan ayat pertama sampai ayat yang ketujuh saja. Orang-orang Israel telah bersumpah di Mizpah, demikian, seorang pun dari kita tak akan memberikan anaknya perempuan kepada seorang Benyamin menjadi istrinya. Ketika bangsa itu datang ke Betel dan tinggal di situ di hadapan Allah sampai petang, maka mereka pun menyaringkan suaranya menangis dan dengan sangat keras. Katanya, "Mengapa ya Tuhan Allah Israel terjadi hal yang begini di antara orang Israel? Yakni bahwa hari ini satu suku dari antara orang Israel hilang. Keesokan harinya, pagi-pagi, maka bangsa itu mendirikan mezbah di situ lalu mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Pada waktu itu berkatalah orang-orang Israel, siapakah dari seluruh suku Israel yang tidak ikut datang dengan jemaah ini untuk menghadap Tuhan? Sebab mereka telah bersumpah dengan sungguh-sungguh mengenai orang yang tidak datang menghadap Tuhan di Mizpah demikian. Pastilah ia dihukum mati." Orang-orang Israel merasa kasihan terhadap suku Benyamin, saudaranya itu, maka kata mereka, "Hari ini ada satu suku terputus dari orang Israel. Apakah yang akan dapat kita lakukan kepada orang-orang yang tinggal itu dalam hal mencarikan istri? Karena kitalah yang bersumpah demi Tuhan untuk tidak memberikan seorang pun dari anak-anak perempuan kita kepada mereka menjadi istrinya." Saudara sekalian, cerita yang kemarin kalau saudara ingat bagaimana suku-suku yang lainnya memerangi Benyamin dan akhirnya menang. Tetapi saudara sekalian, ada satu tambahan yang menarik di sini, bahwa setelah mereka menang, lalu mereka bersumpah tidak akan memberikan anak perempuannya untuk menikah dengan sisa suku Benyamin yang 600 orang tersebut. Dan sumpah ini mereka buat mungkin dengan gegap gempita, dengan emosional begitu ya. Dan akhirnya mereka sadar, kalau sumpah ini benar-benar dilakukan, maka akan ada satu suku yang hilang, yaitu Benyamin, yang tidak lagi memiliki keturunan. Karena Benyamin sudah sedikit, tinggal 600 orang, dan tidak ada lagi istri, maka mereka akan mati. Dan akhirnya suku Benyamin akan hilang dari daftar orang Israel. Mereka sadar akan hal ini, saudara. Dan mereka mulai mencari solusinya. Nah, ini balik lagi nih, masalah solusinya. Menarik sekali masalah solusi yang mereka ungkapkan di sini. Nah, solusi yang mereka cari ini adalah memerangi satu suku lagi, yaitu suku tadi Gilead ya, Yabes Gilead. Untuk membunuh orang Yabes Gilead, lalu memberikan anak-anak gadisnya kepada orang-orang Benyamin. Saudara, ini luar biasa. Wah, ini luar biasa, saudara. Kalau saudara baca pasal ini sungguh luar biasa. Jadi kenapa penduduk Yabes Gilead ini tanda petik diperangi gitu ya dan dimusnahkan? Ya karena mereka tidak datang dalam pertemuan di Mizpah, yaitu mengambil sumpah dan juga menghadap Tuhan. Suku ini tidak datang, saudara. Bagian ini tidak datang. Maka mereka mengatakan harus dihukum mati. Maka ketika mereka dihukum mati, lalu dipilihlah gadis-gadis dan dapat sih 400 orang jumlahnya, lalu diberikan kepada sisa suku Benyamin yang 600 orang. Otomatis keputusan yang sepertinya ini oke begitu, dan bahkan mengeluarkan biaya perang, korban jiwa, dan lain sebagainya, kurang ternyata. Jumlah suku Benyamin yang sisa 600 orang, dapatlah gadis-gadis itu cuma 400, masih 200 lagi kurang. Jadi saudara sekalian, satu keputusan yang sangat besar, tidak perhitungkan konsekuensinya, lalu mereka ambil keputusan itu, hasilnya malah kurang. Akhirnya mereka berpikir lagi, saudara, di ayat yang ke-15 sampai dengan 23, itu karena mereka setiap tahun itu ada pertemuan perayaan bagi Tuhan di Silo, di situ juga ada tabut perjanjian gitu ya. Nah, mereka berkata kepada suku Benyamin, "Kamu culiklah anak gadis-gadis yang akan datang ke pesta pertemuan tersebut setiap tahunnya itu." Saudara, tragisnya lagi bahwa ide ini didukung oleh para tua-tua Israel. Kita tahu bahwa seharusnya tua-tua Israel itu lebih bijaksana lagi.
dalam mengambil satu keputusan. Tetapi mereka malah yang mengusulkan dan memutuskan. Saudara, kita bisa kebayang, artinya pesta itu kan seharusnya meriah ya, dan menjadi sebuah malapetaka. Anak-anak gadisnya itu pada diculik-culik semua. Saudara bisa kebayang lah suasananya itu apakah suasana pesta atau suasana malapetaka, saudara. Dan kalau ada orang tua yang datang kepada tua-tua Israel itu, protes dan meminta keadilan, maka intinya para tua-tua itu hanya bilang, ya sudahlah, relakanlah anak gadismu diambil oleh orang-orang Benyamin, suku Benyamin. Saudara, ini luar biasa saudara sekalian bagi saya, bagaimana kebobrokan daripada dosanya orang Israel itu saudara. Ketika mereka mengambil satu keputusan selalu salah karena dosa yang ada dalam diri mereka. Apa yang bisa kita ambil saudara? Yang pertama, jangan bersumpah saudara. Kita seringkali mengambil satu keputusan yang sangat emosional. Apalagi mengambil satu janji, komitmen yang sangat emosional, bahkan bersumpah. Sangat emosional. Sehingga kita tidak sadar konsekuensi daripada sumpah itu, janji itu, komitmen itu ada. Kita seringkali mungkin melakukan hal ini saudara. Mengambil satu keputusan yang sangat emosional. Yang kedua saudara, saya boleh meminjam istilah mengatasi masalah tanpa masalah gitu ya. Saudara tahu kan solusi atau tagline-nya ini ya. Ini benar saudara seharusnya. Mengatasi masalah tanpa masalah. Tetapi yang dilakukan oleh orang-orang Israel adalah mengatasi masalah dengan masalah saudara. Mereka memerangi, menghukum satu sukunya sendiri. Lalu kemudian mereka mengizinkan penculikan terjadi. Saudara, betapa chaosnya masa itu. Kacaunya masa itu secara sosial saudara. Sosial masyarakat pada waktu itu kacau semuanya. Karena apa yang mereka lakukan adalah mengatasi masalah dengan masalah. Saudara, hal ini memperlihatkan bagi kita bahwa muncul-munculnya masalah-masalah ini karena mereka tidak lagi dipimpin oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saudara, mari kita renungkan firman Tuhan pada hari ini. Apakah hidup kita ini sudah dipimpin oleh Tuhan? Sehingga kita tidak lagi mengalami namanya mengatasi masalah dengan masalah. Tetapi marilah kita mengatasi masalah-masalah kita dengan hikmat Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.